Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Saya Deddy Suhendar dari SMK Negeri 63 Jakarta sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Hari ini dalam tugas saya di demonstrasi kontekstual ini saya harus mewawancari 3 kepala sekolah, dan salah satunya kali ini sudah hadir di depan saya adalah Bapak Taufik. Halo Pak Taufik. Selamat pagi Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik sudah berkenan untuk diwawancara pada kesempatan hari ini. Siap. Bapak Ibu guru hebat, ini dalam kegiatan wawancara ini bertujuan untuk menemukan beberapa kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah atau kasus-kasus bujukan moral yang terjadi di sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah adalah institusi moral ya, jadi tempat pendidikan moral untuk anak-anak bangsa kita. Baik Bapak Ibu, kita langsung berkenalan dengan Pak Taufik. Beliau adalah salah satu kepala sekolah di Jakarta, sekolah swasta. Nah, untuk lebih jelasnya, lengkapnya nanti kita akan dengar sendiri penjelasan atau perkenalan dari Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam hebat untuk guru-guru hebat yang semoga selalu bisa menginspirasi. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya Kepala SMK Amaliyah. Kami berada di Jalan Akses UI, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sekolah kami ada 3 program keahlian. Ada program keahlian akuntansi, pemasaran, dan asisten keperawatan. Mungkin itu Pak Dede sebagai sebuah pengenalan singkat kita. Baik, terima kasih Pak Taufik dari SMK Amaliyah, Jakarta. Siap. Ini berarti ada di ujung ya Pak ya? Ujung Jakarta Selatan, Ujung Jakarta perbatasan Selatan. dengan Depok. Ini sangat dekat dengan kampus Universitas Indonesia ya. Strategis ada BSI, ada Gunadarma, ada Universitas Indonesia. Kita diapit di kampus-kampus besar. Kampus-kampus besar. Jadi kalau untuk mencari sumber pembelajaran sepertinya di sini cukup mumpuni ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik Pak Taufik, pertama mungkin saya akan lakukan dulu terlebih dahulu tentang identifikasi. Siap. Bapak tentunya menjadi kepala sekolah di sini bukan sehari, sebulan, atau setahun. Pastinya sudah bertahun-tahun. Kurang lebih berapa tahun Pak? Saya diangkat sebagai kepala sekolah sejak Desember 2012. Baik, 10 tahun ya Pak. Jadi ya? kurang lebih sudah 10 tahun. Baik, pastinya Bapak sudah melewati banyak hal ya di sini. Betul sekali. Baik, yang peribahasanya manis, asam, garam, udah rano-rano lah. Gitu ya, kurang lebih ya Pak. Sudah ngerasain. Sudah ngerasain. Insyaallah. Nah, di wawancara kali ini saya ingin bertanya atau ingin sharing dari Bapak. Siap. Ada masalah yang menurut Bapak ini sebenarnya ini tuh bukan masalah, tapi masalah. Ini kalau dilakukan tuh menjadi serba salah. Jadi disebut dengan dilema ya Pak ya. Dilema. Bapak boleh ceritakan, ada nggak Bapak menemukan atau mengenali ada 1 atau 2 kasus yang menurut Bapak itu merupakan dilema? Betul. Mengenai dilema yang dihadapi, pastinya ada. 10 tahun bergelut di dunia pendidikan, banyak dilema moral yang saya hadapi. Terlebih kita sebagai sebuah institusi pendidikan, yang paling sering ditemui itu adalah kaitannya dengan masalah kesiswaan. Baik. Yang paling sering ditemui itu adalah masalah kesiswaan. Karena yang kita hadapi kan manusia nih. Betul. Bukan mesin gitu ya. Bukan barang. Ya, bukan barang rusak kita ganti gitu. Barang rusak mati kita ganti. Tapi ini kan manusia gitu ya. Jadi salah satu tujuan pendidikan bagaimana kita juga memanusiakan manusia gitu. Jadi ini yang mungkin terbaru ya, teranyar yang saat ini sedang saya hadapi ini adalah kesiswaan. Baik. Ya, kasusnya anak ini sudah di kelas 3. Kita sebentar lagi akan mengambil keputusan mengenai kelulusan. Oh baik. Ya, sebentar lagi akan mengambil keputusan. Anak ini dari sisi akademik, mungkin dari sisi kompetensi
cukup lah. Sudah cukup ya. Mungkin bahkan dari sisi angka-angka nilai-nilai yang sudah didapatkan itu sudah cukup. Bahkan uji kompetensi pun lulus gitu. Tetapi yang kurang adalah nilai sikapnya. Baik. Ya, nilai sikapnya. Sementara dalam kriteria kelulusan, sikap menentukan. Sangat menentukan. Ya, menentukan. Nah, ini ada satu siswa yang kasusnya dia dari sisi akademiknya mungkin sudah mencukup untuk memenuhi syarat kelulusan, tetapi dari nilai sikap belum memenuhi untuk syarat kelulusan. Baik. Dan ini biasanya orang menganggap ini remeh ya Pak ya? Remeh. Remeh Sebenarnya sekali. bisa saja diluluskan anak itu Bisa kan. saja kan, ya. Apalagi secara angka-angka anak itu sudah memenuhi Sudah selesai. gitu ya. Tetapi secara etik moral yang mungkin tidak terlihat secara langsung, Betul. yang mungkin hanya bisa dirasakan selama sekian lama gitu. Betul. Yang hanya bisa kita lihat langsung itu angka-angka gitu ya. Tetapi yang secara tidak langsung ini adalah etika moral, sikap mereka. Nah, ini yang mengganjal di diri saya saat ini sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah yang nanti akan menjadi pengambil keputusan ini. Ini tentu satu hal yang tidak mudah gitu ya. Betul. Tujuan kami sekolah bukan hanya bagaimana sekolah bisa siswa 100% lulus gitu ya. Tapi bagaimana juga siswa bisa lulus dengan berkualitas, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga bagaimana sikap ini juga bisa menunjang untuk mereka nanti di masa yang akan datang. Oh, baik. Nah, ini sementara kalau anak ini tidak diluluskan, tentu akan menjadi PR besar gitu ya. Tentu bagaimana pasti pertanyaannya adalah bagaimana dengan masa depan dia? Bagaimana nanti dengan karir dia? Bagaimana nanti tentang masa depan dia yang kalau mereka tidak lulus gitu ya. Jadi sementara pada satu sisi kita bagaimana mempertahankan kualitas sekolah yang menghasilkan siswa-siswa yang bermutu, pada sisi lain bagaimana anak-anak ini juga nanti bisa masa depannya juga baik gitu ya. Dengan harapan kelulusan itu bisa memberikan harapan yang lebih baik untuk mereka. Setidaknya misalkan kalau misalkan bekerja atau ketika mereka melanjutkan kuliah. Berarti ini adalah satu keputusan yang harus diambil oleh Bapak. Betul. Dan guru di SMK Amalia. Betul, kita di mana melihat ada dua kepentingan ya Pak. Betul. Ya. Ada kepentingan pertama untuk kebaikan untuk anak, juga yang kedua kebaikan untuk sekolah, di mana sekolah ini tetap menjunjung tinggi nilai kebajikan. Betul. Yaitu nilai-nilai etika. Betul. Nah, di mana nilai etika ini yang akan menjadi bekal untuk siswa ini biar berkarir di kedepannya ya Pak, begitu ya, Betul, Pak. betul. Terus juga memang sekolah ini biar bahasa kita itu apa ya namanya, bukan hanya kuantitas tapi mungkin kualitas itu yang harus harus dipertahankan dan dijaga. Betul. Karena yang dari awal kita obrolkan dari awal ini remeh sebenarnya. Biarin aja biar lulus gitu kan. Tapi kan dampaknya besar ya Pak ya. Betul. Ini sangat apalagi besar. ketika ini menjadikan sebagai figur, sebagai contoh untuk adik-adik kelasnya. Betul sekali. Jadi mereka mungkin nanti akan berpikir, gampang lah gitu ya. Yang penting pelajarannya bagus, nilainya bagus, meskipun mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran etika, mereka bisa tetap lulus gitu. Nah, ini kita khawatirkan akan menjadi presiden buruk ketika ini dijadikan sebagai contoh atau figur untuk adik-adik kelasnya. Betul. Akan terwariskan dan diwariskan. Betul. Nilai-nilai ini kita khawatirkan terwariskan ke adik-adiknya. Iya, Gitu. baik. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Pak prosedur ini ya. Iya. Kita ngomongin prosedur, seperti apa yang bisa Bapak lakukan bersama guru-guru lain untuk menghadapi masalah ini? Baik. Penanganan ini sudah kita lakukan sejak awal pastinya, sejak kelas 10. Anak ini pelanggaran-pelanggaran pertama pasti ditemui itu adalah di guru piket. Ya, ketika siswa itu terlambat, ketika itu melakukan pelanggaran tata tertib sekolah itu piket, dan kita punya catatan untuk itu semuanya dalam bentuk poin-poin pelanggaran, atau bahkan ketika anak melakukan prestasi ada poin penghargaan. Kemudian nanti ditindaklanjuti oleh wali kelas, kemudian ditindaklanjuti oleh kesiswaan, dilanjuti oleh BK gitu ya. Nah, ini penanganan secara berjenjang, secara bertahap.
Jadi tidak langsung sampai ke kepala sekolah, tapi ini sudah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tadi guru yang bertugas sebagai piket, kemudian juga ada wali kelas, kemudian ada BK, kemudian juga ada kesiswaan gitu, bahkan juga ada kepala program di sana ikut terlibat dalam penanganan kesiswaan gitu ya. Jadi biasanya kalau di sini mungkin di kelas 10 kenapa bisa sampai kelas 3 gitu ya. Di kelas 10 diberikan kesempatan. Kelas 2 diberikan kesempatan. Nah, ini menjadi dilema ketika sudah kelas 3 gitu ya. Apakah ini bagaimana kita dengan diberikan kesempatan ini dengan harapan adanya perubahan pastinya. Diberikan kesempatan ke kelas naik ke kelas 11, diberikan kesempatan naik ke kelas 12 itu pastinya dengan harapan anak ini, dengan keyakinan bahkan anak ini bisa berubah. Tetapi ternyata sampai dengan di kelas 3 ini tidak ada perubahan. Nah, ini kan akan menjadi sebuah dilema tentunya. Untuk masalah ini tentunya bukan masalah yang satu-satunya selama Bapak berkarir. Betul. Pasti ini ada masalah yang mungkin hampir sama. Menurut Bapak, apa sih yang efektif dalam pengambilan keputusan yang Bapak hadapi ini seperti ini? Baik, pengambilan keputusan kita lakukan secara bersama, tentu dengan melibatkan tadi ibu bapak guru yang sejak awal memang sudah mengawal kasus ini. Kemudian juga kita melibatkan orang tua pastinya dalam pembinaan, bahkan sudah berulang kali membuat surat pernyataan seperti ya. Bahkan sampai dengan detik-detik terakhir pun kemarin kami juga mengundang orang tua gitu ya, untuk bisa memberikan penegasan, sehingga keputusan yang dihasilkan adalah keputusan bersama, keputusan yang diketahui oleh semua pihak stakeholder yang terlibat dalam upaya pembinaan penanganan ini. Jadi tidak hanya hanya sepihak saja dari kepala sekolah saja, tidak, tetapi juga keputusan yang dilakukan secara bersama. Bahkan kami juga punya rekam jejak gitu ya. Tentu ketika sampai ke di BK dia ada catatan gitu ya. Ke wali kelas juga ada catatan, sampai ke kesiswaan juga ada catatan. Nah, ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Baik, jadi selain ada track recordnya, Betul. ada kerja sama guru Betul. atau pihak sekolah dengan orang tua. Betul. Baik, mudah-mudahan ini memang sudah dianggap efektif lah ya Pak ya. Betul. Kalaupun juga masih loss gitu, semua daya dan upaya kita tinggal serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, betul. Ikhtiar, kita hanya pada ikhtiar saja. Ikhtiar ya. Iya. Baik Pak, sebenarnya tantangan yang paling yang paling nge-push tuh namanya tuh, paling benar-benar menguras energi kita, pikiran kita tuh sebenarnya tantangan dalam membuat sebuah keputusan tuh kayak gimana Pak? Iya, tentu keputusan yang melibatkan moral kita. Itu yang menguras pikiran, bukan hanya pikiran, menguras hati kita juga hati, gitu ya. Ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, dan keputusan ini akan berdampak terhadap masa depan mereka. Jadi bukan hanya masa depan mereka, termasuk juga masa depan sekolah ini gitu. Bukan hanya sebuah eksistensi physically, tetapi bagaimana eksistensi nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Itu kan juga benar-benar harus menguras pikiran gitu. Pada satu sisi kita bertanggung jawab moral terhadap anak itu ke depannya, pada sisi lain juga kita bertanggung jawab moral, saya sebagai sebuah pimpinan terhadap institusi ini, bagaimana menjaga kualitas, menjaga nama baik sekolah ini gitu ya. Nah, ini tentu menguras pikiran, hati juga. Baik. Karena kita memperjuangkan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Betul. Kebajikan di sekolah ini tentunya nilai yang diperjuangkan banyak. Betul. Salah satunya yang tadi sempat kita bicara di awal adalah kualitas ya. Betul. Baik secara kompetensi maupun juga sikap atau karakter. Betul. Baik Pak. Tentunya banyak masalah yang Bapak hadapi setiap hari atau mungkin dalam 1 tahun itu bisa disimpulkan Bapak menghadapi beberapa masalah dan harus membuat beberapa keputusan. Betul. Ya, itu pasti tentunya banyak. Nah, dari banyaknya sekian masalah-masalah yang Bapak hadapi, maupun itu baik itu dilema etika atau bijukan moral,
Pak, bagaimana cara mengatur nih? Kan Bapak pastinya harus mampu mengatur ya Pak ya. Betul. Menjadwalkannya atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat di TKP misalkan. Betul. Nah, biasanya tuh Bapak lebih kepada merencanakan atau memang langsung aja on the spot begitu. Baik, kita ada koordinasi. Jadi seperti sesuai dengan penanganan kasus secara bertahap. Jadi kasus itu yang bisa ditangani langsung di tempat, bisa diselesaikan di tempat. Tetapi ketika kasus itu berlanjut dan butuh penanganan tindak lanjut, maka ini akan dilanjutkan secara bertahap, secara berjenjang. Seperti itu. Kemudian keputusannya pun sama. Keputusan dilakukan berdasarkan bukti, berdasarkan kejadian yang ada, objektif mungkin, tidak hanya subjektif, tetapi bagaimana juga secara objektif mungkin gitu. Dari catatan, temuan-temuan yang ada, nah ini baru kita ambil keputusan. Jadi banyak melibatkan pihak dalam pengambilan keputusan kita. Dan yang paling penting adalah kita punya dasar. Dasar dalam pengambilan itu adalah tata tertib. Kita tentu bermain sesuai dengan SOP gitu ya. Kita ada tata tertib yang menjadi panduan kita dalam kita melaksanakan tindakan tahapan-tahapan tadi. Gitu. Dan tata tertib ini perlu diketahui, ini sudah disosialisasikan sejak mereka masuk ke sekolah ini. Sudah diinformasikan kepada orang tua, sudah disampaikan kepada siswa gitu ya. Artinya mereka sudah tahu itu, dan tentu secara konsekuensi juga mereka sudah tahu. Hanya saja sekali lagi kadang-kadang kan anak-anak dalam perjalanannya bias. Mungkin mereka melupa dengan itu, dengan konsekuensi yang muncul gitu ya. Jadi mereka mungkin akhirnya terlena dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya mungkin kita harus ingatkan lagi gitu ya. Kita tegaskan lagi melalui penegakan tata tertib yang ada. Atau mungkin kadang ada anak itu yang menguji, coba pengen lihat aturannya bisa ditebak ya bisa gitu. jadi. Kemungkinan ada karena anak itu berbagai tipe ya Pak ya. Betul. Ada yang memang nggak sengaja, ada yang disengaja karena ingin menguji seberapa jauh sekolah ini memiliki komitmen terhadap aturan yang sudah dibuat. Bisa jadi. Satunya, betul ya. Bisa jadi dan anak-anak kita tuh sekarang cerdas Iya, betul. Anak-anak yang cerdas. Jadi bisa jadi yang disampaikan Pak Dedi juga seperti itu. Tapi kita mudah-mudahan berharap gitu ya. Tadi kita menjaga bagaimana sekolah ini bisa tetap menjaga integritasnya dalam menegakkan tata tertib yang ada. Dan kita juga berharap siswa juga bisa menangkap sinyal ini sehingga mereka bisa bersikap, mereka bisa menjalan sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan yang ada gitu. Karena saya yakin semua aturan yang dibuat itu intinya justru untuk memerdekakan mereka. Ada kebaikan yang nanti akan diperoleh. Saya selalu beberapa kali menyampaikan kepada anak-anak mengenai aturan gitu. Ketika kita berada di sebuah alam, ada semak yang belukar gitu ya, yang tumbuh begitu saja, dibiarkan begitu saja. Bedakan dengan taman yang ditata gitu. Tentu ketika masuk ke semak, orang semuanya takut berpikir macam-macam negatif yang ada di situ. Ketika itu dibiarkan begitu saja, mungkin ada binatang buas di sana, ada binatang liar di sana gitu. Tetapi ketika masuk ke taman gitu, yang tertata apik rapi, di mana setiap tumbuh dipangkas, dibentuk yang indah, maka orang yang datang ke taman itu nyaman. Bahkan mungkin ketika datang itu adalah burung-burung, kupu-kupu, yang justru mengundang orang untuk datang ke taman, ketimbang ke semak belukar yang tidak ingin dikunjungi, bahkan takut untuk datang ke situ. Seperti itu mungkin gambaran ketika kita di sekolah memberikan inspirasi, memberikan gambaran kepada anak-anak bagaimana kita membangun disiplin, membangun sebuah ekosistem yang disiplin, yang sesuai dengan tata tertib yang ada. Tata tertib dibuat justru untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang indah sebenarnya. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Kita masuk ke dalam hal di mana ada faktor-faktor
yang menjadi supporting system buat Bapak ya, Siap. baik itu mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang Bapak hadapi di sekolah. Baik. Sekali lagi, keputusan yang kita bangun di sekolah ini bukan hanya dari kepala sekolah saja, tetapi kita adalah tim yang bekerja secara tim. Di sana bersama saya ada wali kelas, ada BK, ada wakil kesiswaan, ada kurikulum yang semuanya terlibat, sehingga kita tidak one man show. Oh iya betul. Tetapi bagaimana kita bekerja secara tim gitu ya. Nah, ini keputusan-keputusan yang diambil tentu juga saya melibatkan ibu bapak guru, melibatkan kepala program, tadi saya katakan melibatkan kesiswaan, bimbingan konseling, bahkan sebagai sekolah SMK swasta secara strata di atas kita ada yayasan. Kan keputusan kami dikonsultasikan dulu dengan yayasan. Betul. Dan sejauh ini alhamdulillah yayasan memberikan kepercayaan penuh terhadap sekolah dalam pengambilan keputusan dan mendukung keputusan sekolah. Baik. Ini yang kita bersyukur sekali di SMK Amalih ini, yayasan mendukung penuh keputusan yang diambil. Dan tentu kami selalu melibatkan yayasan dalam setiap pengambilan keputusan. Baik. Seperti itu. Jadi supporting sistemnya adalah komunitasnya itu tersendiri ya Pak? Betul. Atau disebut dengan ekosistemnya memang supporting Bapak dalam hal Betul. membuat keputusan. Di mana Bapak membuat keputusan bahwa ini keputusannya harus dibuat secara bersama. Betul. Gitu kan. Dan juga melibatkan orang tuanya pastinya, Baik. Pak Dedi. Jadi orang tua kita libatkan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Bahkan dari yang terkecil, ketika kita menemukan kasus yang pertama, itu kita sudah panggil orang tua, sehingga orang tua tahu betul bagaimana anak-anak mereka di sekolah ini, bagaimana perkembangan anak-anak mereka di sekolah ini. Bukan hanya dari sisi kasus, bahkan penghargaan pun sama dilakukan gitu. Jadi orang tua tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah ini. Jadi keputusan kita selain secara internal di kita yang sudah ada tim yang kita bentuk dengan yayasan, juga dengan orang tua dalam pengambilan keputusan. Bahkan tidak jarang secara struktural juga sekolah kita ada namanya pengawas sekolah ya. Dan ini pun kita banyak juga berkonsultasi ketika kita mengambil keputusan apakah langkah ini sudah tepat atau belum gitu. Jadi semua keputusan tentu sudah kita koordinasikan terlebih dahulu. Baik. Betul Pak, memang untuk membuat keputusan ternyata kita itu menganggap bahwa harus selalu menganggap bahwa pikiran atau ide kita nggak selalu benar. Betul. Maka itu ada orang-orang yang hadir di samping kita. Betul. Untuk membantu kita dalam membuat keputusan ya Pak ya. Betul sekali. Betul Bapak sekali tadi tadi. sudah sampaikan ada komunitas, Betul. terus juga ada dari yayasan, Betul. ada dari pengawas sekolah ya Pak. Betul. Dan itu menurut Bapak adalah mereka hadir untuk membantu Bapak dalam memutuskan sebuah keputusan ya Pak ya. Sehingga keputusan dihasilkan itu adalah keputusan yang utuh, bukan hanya dari satu pihak saja, juga bisa melihat dari aspek dari berbagai segi gitu. Seperti itu. Baik Pak, ini masuk ke pertanyaan paling akhir. Siap. Ini ada hal yang tadi Bapak sudah sampaikan banyak sekali tentunya terkait dengan dilema-dilema, terus juga perjalanan membuat keputusan, prosedurnya, siapa saja yang mendukung Bapak dalam membuat keputusan. Nah, di sini pastinya Bapak bisa mengambil sebuah pembelajaran. Nah, jadi pertanyaan ini lebih sifatnya reflektif ya Pak ya. Siap. Di pembelajaran ini, di perjalanan ini pastinya memberikan perjalanan kepada Bapak. Dapatkah Bapak mengambil pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang Bapak sudah lalui dalam hal-hal membuat keputusan seperti keputusan dilema etika? Siap. Setiap peristiwa memberikan kita pembelajaran. Ada hikmah. Ada hikmahnya. Setiap peristiwa memberikan pelajaran-pelajaran yang baru untuk kita. Sehingga kita terus dinamis, sehingga kita terus berkembang. Bahkan mungkin bukan berarti ketika kita sudah belajar satu masalah, kita akan menyelesaikan masalah dengan hal jalan serupa. Bisa jadi kita dengan berkembangnya pengetahuan kita bisa menyelesaikan dengan jalan yang berbeda. Gitu. Nah ini alhamdulillah
saya sangat bersyukur sekali gitu bahwa di sekolah ini teman-teman bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bidangnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa diminimalisir, bisa dilokalisir, dan tentu mudah-mudahan juga bisa tuntas, selesai gitu. Jadi membentuk tim, kalau Pak Dedi sampaikan, membentuk ekosistem ya, bagaimana membuat sebuah ekosistem yang baik di lingkungan pendidikan itu mutlak sekali dibutuhkan gitu. Jadi kita sekali lagi nggak bisa kepala sekolah one man show gitu, main sendiri, ngambil keputusan sendiri, yang tentunya secara moral nanti akan bertanggung jawab sendiri terhadap keputusan. Teman-teman yang tidak dilibatkan tentu tidak, dan partisipasi mereka dalam membangun sebuah nilai-nilai yang ada di dalam sekolah jadi nanti berkurang kalau kita hanya one man show. Dan kita tidak bisa one man show, apalagi dalam dunia pendidikan kita nggak bisa one man show. Kita perlu ada teman-teman kita yang support, perlu ada teman-teman kita yang terlibat. Dan pastinya tadi bahwa setiap kejadian itu memberikan efek yang luas, bukan hanya terhadap kami saja. Bahkan juga nanti akan berdampak terhadap sekolah pada umumnya gitu ya. Bagaimana peserta didik, kalau tadi Pak Dedi melihat bahkan mungkin bisa jadi ada anak-anak yang ngetes ini gitu ya. Sehingga nanti kan akan berdampak terhadap mereka. Terhadap bagaimana mereka sudut pandang, kalau selama ini kita hanya berdiri pada sudut pandang kita sebagai guru, sudut pandang sebagai kepala sekolah, sebagai manajemen, tetapi belum tentu sesuai dengan mereka yang berdiri di sudut pandang peserta didik. Nah, ketika maksud mereka tadi tersampaikan dan ini terkomunikasikan dengan baik kepada peserta didik, mereka bisa menangkap maksud dan ini akan membentuk sebuah ekosistem yang baik gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sekali lagi dengan tim yang kompak tadi ini bisa mudah dalam pengambilan keputusan. Dan juga paling penting juga ini adalah bagaimana mendokumentasikan Pak Dedi. Mendokumentasikan setiap peristiwa, mendokumentasikan setiap kejadian, sehingga kita punya dasar yang bukan hanya sekedar katanya, yang bukan hanya sekedar penglihatan kita yang akhirnya menjadi subjektif, tetapi objektif berdasarkan data-data yang ada. Nah, mendokumentasikan setiap kejadian itu perlu. Karena saya selalu mengingatkan kepada, mulai dari guru piket, kemudian kepada bimbingan konseling, kepada kesiswaan, jangan lupa dokumentasikan setiap penanganan kasus, setiap peristiwa yang ada didokumentasikan dengan baik. Ini sebagai dasar kita dalam pengambilan keputusan. Jadi keterampilan, dasar, data, fakta sangat diperlukan. Baik, Pak Taufik sangat lengkap, gamblang, dan detail sekali ya terkait dengan pengambilan keputusan. Ternyata saya dapat ambil kesimpulan di pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak bisa membuat sebuah keputusan itu harus ada dasarnya, pijakannya. Siap. Ya Pak ya. Betul. Baik itu data tadi yang tadi disebutkan, tata tertib juga ya. Apakah ini sudah terekam ya Pak ya? Betul. Apakah sudah terdokumentasikan sehingga bisa digali, bisa dicari jejaknya, betul, supaya nanti tidak subjektif ya Pak. Betul. Ya, karena memang kita kan bekerja bersama manusia ya Pak ya. Betul. Pasti lebih cenderung ke subjektif nih. Betul. Ya. Betul. Nah, kita kan harus lebih objektif, di mana meletakkan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, tempatnya, dan memang yang semestinya ya Pak ya. Betul. Baik Pak Taufik, itu saja mungkin percakapan kita di akhir sesi wawancara tentang bagaimana seorang kepala sekolah membuat keputusan-keputusan yang pelik ya, dan itu biasanya terkait dengan dilema etika. Betul. Dan ya, satu lagi tadi ingat nih Pak Dedi, menarik nih mengenai sekolah negeri dan swasta. Alhamdulillah SMK Amalia sejak tahun kemarin masuk dalam PPDB bersama. Oh, sudah masuk ya Pak? Masuk ya, PPDB bersama. Alhamdulillah. Jadi punya siswa-siswi yang lulus SMP bisa punya kesempatan sekolah di Amalia gratis selama 3 tahun seperti sekolah negeri. Oh, coba Pak dijelaskan itu sekolah gratisnya gimana tuh Pak? Iya, jadi nanti di PPD bersama bukan hanya sekolah negeri saja, kami ada 150 SMK swasta di DKI Jakarta. Dan salah satunya alhamdulillah dari hampir 547 sekolah kami SMK Amalia itu masuk menjadi salah satu sekolah di PPDB bersama.
Tentu banyak pertimbangan yang disampaikan oleh dinas mengapa SMK Amaliyah terpilih menjadi masuk dalam PPDB bersama, karena memang melalui proses penyaringan. Oh, baik. Dan alhamdulillah pertimbangan mereka adalah dari sisi kualitas dan lulusan. Jadi alhamdulillah kita dipercaya untuk PPDB bersama sejak tahun kemarin. Tahun ini pun alhamdulillah juga masih dipercaya untuk PPDB bersama. Jadi nanti yang siswa-siswi SMP atau MTS yang ingin melanjutkan sekolah, nanti mereka bisa masuk ke website PPDB bersama online dan bisa memilih di sana. Bisa selain memilih sekolah negeri juga bisa memilih sekolah swasta. Nah, SMK Amaliyah menjadi salah satu pilihan. Silahkan bisa dipilih SMK Amaliyah. Jadi nanti ketika mohon maaf misalkan di negeri tidak dapat, bisa langsung dialihkan ke SMK Amaliyah. Atau misalkan SMK Amaliyah menjadi pilihan pertama. Ketika pilihan pertama maka langsung. Kalau swasta pasti langsung diterima. Ya, kalau di negeri mungkin ada seleksi usia gitu ya. Nah, ketika masuk SMK PPDB bersama yang swasta itu langsung terima dan mendapatkan fasilitas yang sama seperti negeri, mereka tidak dipungut biaya selama 3 tahun. Gratis ya Pak? Gratis selama 3 tahun. Nah ini kabar gembira Bapak Ibu warga DKI Jakarta. DKI Jakarta. Ya, ingin melanjutkan ke tingkat atau jenjang berikutnya dari SMP ke SMA, SMK. Nah khususnya untuk jurusan apa saja Pak? Ada 3 program kalian, ada akuntansi, pemasaran, dan asisten keperawatan. Nah ini Bapak Ibu untuk PPDB tahun 2023 jangan lupa untuk mencari tahu ya atau scroll search tentang SMK Amaliyah. Dan ini salah satu sekolah yang sudah menerapkan sekolah gratis. Jadi Bapak Ibu mengikuti pendaftaran melalui PPDB online, insya Allah gratis selama 3 tahun. 3 tahun. Sama seperti masuk ke negeri ya Bapak? Sama seperti masuk negeri. Negeri bebas. Salah satu pilihan kenapa orang tua pengen masuk ke negeri adalah masalah biaya. Iya, masalah pembiayaan. Pembiayaan. Nah sekarang masuk swasta juga sama Ibu Bapak. Jadi di SMK Amaliyah salah satunya itu nanti kita mendapat fasilitas gratis sekolah selama 3 tahun. Wah, baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Taufik. Pembicaraan hari ini sangat menarik sekali. Terima kasih, sama-sama. Akhirnya kita harus berakhir juga perjumpaan kita. Siap. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Demikian interview saya dengan Pak Taufik, Kepala SMK Amaliyah Jakarta, terkait dengan topik kita yang sudah membicarakan tentang dilema etika dan rujukan moral terkait membuat keputusan. Siap. Saya Dedi Suhendar dari CGP Angkatan 7 undur pamit dari luang layar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.